Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita dengan tubuh yang sehat. Kita jumpa lagi dalam acara doa pagi. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Hati kami bersyukur, hari ini juga Tuhan pelihara kami, jaga kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Kami percaya Tuhan akan pimpin kami, Tuhan berkati kami seperti hari-hari yang sudah. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan ayat dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-5. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Haleluya. Penulis kitab ini memberi tema dalam pasal 8 kitab Ulangan, jangan melupakan Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, bangsa Israel walaupun telah banyak mengalami pemeliharaan Tuhan, telah banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan, tetapi banyak kali juga mereka tinggalkan Tuhan, mereka lupakan Tuhan, mereka tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, sebagai seorang ayah mengajar kepada anaknya bukan berarti ia memberi semua yang diingini anaknya. Ada kalanya orang tua itu mendisiplinkan anaknya supaya anak itu mengerti dan sadar bahwa tidak semua apa yang diingini itu pasti diberikan oleh orang tuanya. Dalam ayat yang ketiga kita lihat di sana, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Ayat ini mengingatkan kita tentang apa yang Yesus ucapkan ketika ia berpuasa 40 hari 40 malam dan dia dicobai oleh iblis yang menyuruh Yesus merubah batu itu menjadi roti, karena iblis tahu Yesus sangatlah lapar. Tetapi Yesus tidak mau mengikuti keinginan setan. Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Rupanya ini tercatat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, saudara. Nah, manusia hidup bukan hanya dari perkara-perkara jasmani, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan membiarkan umatnya mengalami berbagai ujian dan kesulitan di padang gurun supaya mereka diajar bahwa kehidupan ini bukan terdiri atas perkara-perkara jasmani saja, tetapi bahwa kesejahteraan bergantung pada seseorang dengan Allah dan ketaatan kepada firman Allah. Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam mengutip ayat ini, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Puji Tuhan saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam hidup kita sebagai suatu bentuk disiplin seorang ayah, supaya melatih kita untuk makin tabah dan bergantung sepenuhnya, bersedia menerima firman Tuhan. Dalam pasal 8 ini kita melihat Tuhan bagaimana memberkati bangsa ini dengan hal-hal yang luar biasa. Saya baca ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu ini mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang telah ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, satu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah-perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara-saudara, Allah sudah memberikan bangsa Israel dengan begitu banyak hal-hal jasmani, tetapi peringatan jangan sampai mereka melupakan Tuhan. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kuasaankulah, kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku akan memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allahmu. Saudara, satu peringatan Tuhan, satu nasihat Tuhan kepada bangsa Israel
Tuhan sudah memberikan begitu banyak kepada mereka emas dan perak yang melimpah, membangun rumah-rumah yang bagus-bagus. Tetapi jangan sampai mereka menganggap bahwa mereka mendapat semua itu karena kekuatan mereka. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar ayahnya? Puji Tuhan, firman Allah yang sangat indah buat kita di pagi hari ini, di mana Tuhan mengajar kita juga dengan hajaran. Karena kita adalah anak, maka Dia menghajar kita supaya kita sadar. Dia menghajar kita walaupun rasanya tidak enak, rasanya sakit, tapi itu adalah rencana Tuhan untuk membuat kita menjadi sadar. Kita berbalik kepada Tuhan, setia lagi beribadah kepada Tuhan, dan tetap hidup di dalam genggaman tangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menyertai kita sekalian. Mari saudara, jangan kita melupakan Tuhan, tapi ingat kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Ketika kita mendapat hajaran dari Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan, apa yang Engkau berikan kepadaku itu baik adanya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu, buat peringatan-peringatan yang Engkau berikan kepada kami, supaya jangan sampai kami terlena dengan hal-hal jasmani. Jangan sampai kami lupa kepadamu karena kami sudah memiliki banyak. Itu semua titipan yang kami nikmati sementara waktu Tuhan. Ajar kami supaya kami tetap ingat kebaikan Tuhan. Ajar kami supaya kami tahu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit. Lindungi anak-anak-Mu, berikan mereka kesembuhan. Tuhan lindungi kami, jaga kami, pelihara kami. Anak-anak sekolah, orang tua yang bekerja mencari nafkah, Tuhan berkati. Ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Buat mereka yang dalam keadaan kesulitan keuangan, rumah tangga yang kesulitan keuangan, Tuhan berkati, cukupkan keperluan mereka. Buat mereka yang belum bekerja, Tuhan kiranya buka jalan, berikan mereka pekerjaan yang baik. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Buat pemerintah kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemerintah dari pusat sampai daerah, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, berikan mereka roh takut akan Tuhan, biar gereja-Mu, umat-Mu dapat beribadah dengan bebas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah nikmati firman Tuhan, kami nikmati hadirat Tuhan, dan kami percaya hari yang lalu Tuhan berkati, hari ini juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.